Halo teman-teman, selamat datang di channel 010203. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Ex-Huma yang dirilis pada tahun 2024. Dan inilah alur cerita filmnya. Dikisahkan keluarga kaya raya asal Korea yang menetap di Amerika, yakni seorang pria bernama Park Ji Young hendak mendatangkan dukun Korea bernama Hwarim, di mana sang dukun pun membawa Bong Joon, muridnya dari kesayangannya. Mereka berdua mengambil penerbangan menuju negeri Paman Sam. Usut punya usut, keluarga miliuner ini mengalami gangguan mistis yang sampai mengancam keselamatan keluarganya. Dan celakanya, mereka khawatir kejadian tersebut kini tengah menimpa buah hati yang beberapa waktu lalu baru saja dilahirkan. Setibanya di Amerika, Hwarim dan juga Bong Joon pun langsung saja melihat bayi tersebut yang ketika dia tiba di kediaman Jeon, seketika itu pula ia merasa bahwa keluarga tersebut dinaungi hawa kegelapan, bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh leluhur keluarga Jeon sendiri, di mana sang arwah merasa marah karena telah dimakamkan di sebuah tempat yang tak layak. Tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan, Jeon berharap Hwarim dapat menyelapkan gangguan sang roh leluhur yang terus-menerus menyerang keluarganya. Hwarim pun menerima pekerjaan tersebut dan nampaknya ritual yang dilakukan Hwarim takkan cukup hanya dengan muridnya saja. Maka ia bermaksud untuk mengajak serta kenalan lamanya untuk ikut serta dalam pekerjaannya. Karena yang akan Hwarim lakukan adalah sebuah ritual pemindahan makam leluhur keluarga Jeon yang tanpa diketahuinya terkubur sebuah misteri mengerikan yang ada di dalamnya. Beralih ke Korea dan saya perkenalkan kalian rekan lama Hwarim yang dimaksud. Pria ini adalah Yong Gun, seorang pengurus jenazah atau bisa dikatakan sebagai ahli pemakaman, di mana dalam pekerjaannya ia selalu mempercayakan rekannya bernama Sang Duk, seorang ahli fungsi senior kenamaan Korea. Ya, nampaknya dia dulunya namanya sudah sangat terkenal dan mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa dengan prosesi pemindahan sebuah makam. Setibanya di Korea, Hwarim pun langsung saja mendatangi mereka, menyampaikan maksud dan tujuannya, di mana ada seorang keluarga kaya yang mampu membayar mahal jasa mereka. Yong Gun pun terlihat senang mendengarnya, yang kemudian langsung merayakannya seraya melepas rindu karena sudah 3 tahun mereka tak berjumpa. Sebenarnya Pak Keung bersambut bagi Sang Duk yang memang kebetulan ia membutuhkan uang banyak untuk pernikahan anaknya. Namun rupanya Sang Duk adalah pribadi yang profesional dan teliti, tak menerima pekerjaan dari sembarangan orang. Maka Jeong pun sampai repot-repot terbang dari Amerika menuju Korea untuk bertemu Sang Duk. Tanpa basa-basi, Jeong pun langsung menjelaskan semua yang terjadi pada Sang Duk. Dia berharap pemindahan makam untuk segera dilakukan, meski ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya. Tetapi sebagai ayah, apapun ia akan lakukan demi keselamatan bayinya. Dan Jeong pun menambahkan bahwa prosesi tersebut sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintahan. Merasa sedikit curiga, Sang Duk pun begitu saja menerima pekerjaan tersebut dan ingin melihat makam leluhur Jeong terlebih dahulu. Tibalah mereka di area makam di mana firasat buruk pun dirasakan oleh Sang Duk seketika. Kedatangan mereka pun disambut oleh kawanan rubah yang bagi makam dengan hal-hal yang ada rubahnya itu bukanlah hal yang baik. Jeong katakan semasa hidupnya leluhurnya dulu adalah seorang tokoh yang berjasa untuk negaranya, namun alih-alih makam pahlawan sebagai peristirahatannya, kenyataannya makam tersebut jauh dari kata layak
dan terlalu sederhana untuk seorang pahlawan. Ditambah lagi makam tersebut terletak di sebuah gunung terpencil yang letaknya tak jauh dari batas Korea Selatan dan Utara, yang bahkan tanah Korea Utara pun terlihat jelas dari gunung tersebut. Namun Jeong berdalih bahwa masa itu adalah masa maraknya perampokan makam, sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana. Dan yang melakukan prosesi pemakamannya saat itu adalah seorang biksu bernama Ginzune. Mendengar hal itu, sang duk pun merasa ada keganjilan dari makam ini. Ditambah lagi sang duk mendapati nisan tersebut tanpa nama, yang ada hanya tulisan berupa deretan angka yang sang duk yakini angka tersebut adalah sebuah titik koordinat alias garis bujur lintang letak di mana makam tersebut berada. Seketika ia pun firasat buruk semakin menjadi. Tanpa pikir panjang, sang duk pun menolak pekerjaan tersebut yang membuat Warim dan yang lainnya pun merasa kesal. Tapi tak berhenti sampai di situ saja. Jun dan Warim pun terus saja membujuk sang duk. Ketika mereka berada di hotel tempat Jun menginap, maka sang duk pun mengutarakan alasan penolakannya. Ditambah lagi Jeon yang terkesan menyembunyikan sesuatu. Namun Jeon bersikeras bahwa dia tidak menutupi apapun dan memohon agar sang duk bisa menyelamatkan bayinya. Tak kalah juga Warim mencoba untuk membujuknya, sampai-sampai ia mengancam akan mencari ahli Feng Shui yang lainnya dan bersikeras bahwa mereka harus menolongnya dari seorang bayi tak berdosa. Buntutnya, sang duk pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Penggalian makam pun dilakukan. Nampak pula hadir Bibi Jion yang menyaksikan penggalian makam tersebut, yang tak lain makam dari ayah si Bibi itu sendiri. Warim pun membawa beberapa tenaga kula gali, yang saat itu juga ritual prosesi penggalian makam pun langsung dilakukan. Ritual pun selesai. Sejauh ini tak ada keanehan, dan Yonggun pun sedikit terkagum dengan peti yang terlihat seperti bukan peti biasa, yang mana di peti tersebut terdapat sebuah ukiran sebagai pertanda bahwa benar adanya yang bersemayam di peti tersebut, bukanlah orang sembarangan. Peti tersebut pun hendak dipindahkan, yang ketika salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang tak dia sadari ular tersebut berkepala menyerupai manusia. Yang ketika ia menghabisinya, saat itu juga tiba-tiba aura sekitar pun berubah seketika. Karena hujan tiba-tiba turun, terpaksa pemindahan makam pun ditunda, di mana Yonggun menitipkan peti tersebut ke tempat kremasi terdekat kenalannya. Sementara sang duk di tengah perjalanan ia menemukan semacam biara tua dan bermaksud untuk menepi di tempat tersebut. Biara tersebut ternyata ditunggui oleh biksu tua yang kebetulan beliau mengetahui silsilah makam yang telah Dongsu gali, di mana si biksu berkata tersebar rumor bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang amat kaya raya, dan benar adanya pada masa itu marak terjadi perampokan makam. Orang sana lumrah mengubur serta harta yang mereka miliki, yang tak jarang mengundang para perampok untuk mencurinya, yang bahkan peralatan peninggalan para perampok tersebut sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di gudang dalam biara tersebut. Namun sang duk sempat curiga dengan adanya beberapa lempeng besi yang tahun pernah digunakan dalam sebuah penggalian. Dan rumor tentang harta dalam peti rupanya bukanlah sebuah rahasia semata, karena teman Yonggyun yang mengetahui rumor tersebut mencoba untuk membuka petinya. Namun tiba-tiba sebuah entitas jahat yang tak lain adalah arwah kakek Jiung seolah terlepas dari kurungannya, yang bahkan membuat Warim pun tak sadarkan diri. Dan saat itu juga
sang arwah pun menghabisi satu persatu keturunannya. 왜요? 상주가 위험하다. 선생님은 Saat itu pula, Hwarim dan Yonggyun melakukan sebuah ritual mencoba untuk memanggil arwah tersebut. Namun tanpa diduga, kekuatan spirit dari arwah tersebut di luar perkiraan yang pada akhirnya arwah tersebut menolak tubuh Bongkil dan menghilang seketika. Sadar hal buruk akan terjadi, maka sang Duk pun mencoba untuk mendatangi hotel di mana Jion menginap. Sementara Jion sendiri menerima panggilan telepon dari sang Duk yang memperingatkan untuk berhati-hati. Yang tepat saat Jion berbicara dengan sang Duk dalam sebuah telepon, ya, ada sang Duk lain di balik pintu yang tepat ada di hadapan Jion. Entah mana sang Duk yang sebenarnya. Namun karena panik, Jion menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. Seketika itu pula ia mengalami kerasukan. Berlaku seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya, 대동아 새로운 통일을 위하여 조카를 들어라. dan kemudian Jiong pun terus-terusan saja berkata, rubah memotong pinggang harimau yang tak apa maksudnya, dan di hadapan sang Duk 여우가 범의 허리를 끊었다고. ya, Jiwon memutar lehernya melewati batasnya, yang tentunya di sini terlihat banget tewas. Yang kemudian arwah sang leluhur pun mendatangi bayi Jiwon dan hendak menghabisinya, di mana sang Duk yang menyadari tersebut pun langsung menghubungi bibi Jiwon untuk mengizinkan kremasi segera dilakukan, di mana si bibi membuat gregetan yang melihatnya karena dia tak langsung menyetujuinya. Namun setelah beberapa saat akhirnya si bibi pun menyetujuinya. Yang tepat saat kremasi dilakukan, arwah leluhur pun lenyap seketika dan si bayi pun berhasil diselamatkan. 아이고 팔자야. Usai sudah tugas Hwarim dan yang lainnya, di mana mereka beraktivitas seperti biasanya, namun nampaknya tidak dengan sanduk. Seolah menyambut firasat buruknya, tiba-tiba saja salah satu penggali yang mendapati ular tadi meminta pertolongan kepadanya. Yang ketika sang Duk mendatanginya, pria tersebut dalam kondisi yang tidak baik, di mana psikisnya tampak terganggu oleh ular yang telah dihabisinya. Pria tersebut pun memohon pada sang Duk untuk mencari ular tersebut di lokasi galian dengan harapan dapat memperbaiki kondisinya yang semakin memburuk. Dan betapa terkejutnya sang Duk ketika ia mendapati ular tersebut, di mana sang ular memiliki kepala menyerupai manusia. Sang Duk pun tanpa sengaja menemukan sesuatu yang terkubur di dalam galian tersebut, sekaligus menjawab semua firasat buruk yang ia rasakan. Tak lama kemudian, Hwarim dan yang lainnya pun datang ke tempat tersebut dan dibuat terkejut dengan temuan sang Duk, yakni sebuah peti dalam kondisi berdiri, seolah menancap di dalam galian makam tersebut, di mana peti tersebut diikat oleh kawat yang sangat kuat, seolah agar tak ada seorang pun yang dapat membukanya. 가끔 관이 세로로 쓰긴 하는데. Berasa ada yang aneh dan tak tahu apa isi peti tersebut, sang Duk pun memutuskan untuk membawa peti tersebut ke biara tadi, di mana si bapak biksu pun menyambut kedatangannya. Bibi Jiong pun dikabari atas temuan tersebut, yang rupanya dia pun tak tahu menahu atas peti tersebut. Namun pada akhirnya si bibi pun berterus terang tentang siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya saat masa pendudukan Jepang.
Itulah yang selama ini Jion sembunyikan. Dari sanalah sumber kekayaan keluarga Jion, dan hal itu pula yang menyebabkan keluarganya tersebut menetap di Amerika. Dan biksu Gisun yang memakamkan leluhur Jion bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan keturunan sang penjajah Jepang. Dari sini sedikit Sang Du pun bisa memperkirakan apa yang terjadi sebenarnya. Sebibi pun lepas tangan atas peti tersebut dan berjanji akan membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah Di Jiong berikan. Pak biksu pun menjamu mereka dengan baik, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Namun di tengah malam, tiba-tiba saja Bong Gil mengalami mimpi aneh di mana si bapak biksu berdiri di hadapannya. Seraya berkata, organ tubuhnya telah hilang dengan kondisi yang mengenaskan. Yang ketika Bong Gil melihat ke dalam gudang biara, hal tersebut benar-benar terjadi. Entah makhluk seperti apa yang melakukannya, namun tergambar jelas raut panik di wajah Bong Gil. Dan ketika Hwarim dan Bong Gil pun membuka gudang di mana tempat peti berada, peti tersebut sudah hancur dan sang penghuni hilang entah kemana. Bong Gil pun bermaksud untuk membangunkan Sang Duk dan juga Yonggun meninggalkan sang guru seorang diri dalam gudang tersebut. Tapi tiba-tiba muncul sosok tinggi besar ada di hadapan Hwarim, di mana sosok tersebut mengenakan pakaian tempur dan di sini pakai samurai Jepang. Dan arwah jenderal samurai pun berkata dalam bahasa Jepang yang langsung saja membuat Hwarim bertekuk lutut. Untungnya Hwarim fasih berbahasa Jepang, di mana saat itu ia mengaku sebagai pelayannya. Si arwah pun menguji dengan bertanya pada Hwarim sebuah melon atau ikan yang akan diberikan. Untungnya Hwarim mengetahui sejarah dan menjawabnya dengan benar, di mana para samurai yang menduduki Korea selalu diberikan hidangan ikan. Namun semua percuma karena sang iblis menyadari bahwa Hwarim hanyalah manusia biasa. Sang iblis pun hendak menghabisinya, namun Bong Gil pun mengorbankan diri dan mendapati luka parah di tubuhnya. Yang kemudian sang iblis pun berubah menjadi bola api dan kembali ke galian makam tempat di mana ia bersemayam. Alhamdulillah, Bong Gil pun berhasil diselamatkan, yang kini berada dalam perawatan. Dan Hwarim pun meminta bantuan bibinya dan seorang dukun kecil yang siap membantunya, di mana Hwarim bermaksud untuk memanggil kembali arwah tersebut. Yang rupanya arwah tersebut bukanlah arwah sembarangan yang hanya bisa dilenyapkan dengan sebuah mantra semata. Di tempat lain, Sang Duk pun masih berada di gudang biara, memeriksa barang peninggalan para perampok yang sempat mendiangi bapak biksu ceritakan. Dan dia menemukan sebuah buku para perampok yang saya perkirakan mereka menganut Taoisme, dan dari sinilah semuanya terungkap. Sang Duk menyadari bahwa peninggalan tersebut bukanlah peninggalan para perampok, melainkan para patriot Korea yang meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunnya menanam sasak yang besi yang diyakini dapat menyerap energi positif dari tanah Korea, yang bahkan sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecah belahnya semenanjung Korea, termasuk biksu Guiswene yang tak menerima kekalahan Jepang pun tentunya menanam pasak besi yang dia tanam di makam leluhur Jion. Dan Sang Duk meyakini di dalam galian makam leluhur Jion terdapat pasak besi di dalamnya.
di mana Biksu Gisune memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jion tepat di daerah atas Korea Selatan dan Utara, yang kemudian dia ukir di batu nisan makam leluhur Jion. Dan inilah maksud perkataan Jion yang ketika ia berkata rubah melukai pinggang harimau, karena harimau itu sendiri dianalogikan sebagai semenanjung Korea, sementara ular yang ditemukan penggali tadi saya tafsirkan sebagai Nureona, semacam siluman ular yang bisa jadi sebagai segel awal arwah samurai Jepang, karena ular melambangkan air tanah, makam adalah elemen tanahnya, sementara peti mati sebagai elemen kayunya, dan api dan logam adalah milik samurai itu sendiri, sehingga ketika sang ular mati maka hilanglah keseimbangan 5 elemen tersebut dan terbukalah segel awal yang menjaga roh samurai tersebut. Menyadari hal itu, Sanduk pun mencoba untuk mencari keberadaan sasak besi tersebut. Namun alih menemukannya, ia malah menemukan jelmaan arwah samurai bersemayam di makam tersebut. Dia pun langsung saja menjelaskan semuanya di hadapan Warim dan kawan-kawan dan memutuskan untuk mencari pasak besi di lokasi galian tersebut. Tibalah mereka di mana mereka mendapat ikan untuk memancing sang iblis samurai, yang tak lama kemudian benar saja sang iblis pun bangkit dari persemayamannya. Di kesempatan itu, Sangduk bersama Yonggun mencari keberadaan pasak besi, namun mereka tak berhasil menemukannya. Sementara Hwarim menghadapi sang iblis yang untungnya dia dilindungi oleh arwah neneknya yang merupakan seorang dukun ternama di Korea. Di tempat lain, Bonggil pun tiba-tiba saja terhubung dengan sang iblis sebagai pertanda bahwa Bonggil ada dalam genggamannya, di mana Bibi Hwarim berupaya untuk menjaganya kembali. Dan di tempat kalian, sial bagi Sangduk yang seorang diri bersikeras mencari pasak besi, karena saat itu sang iblis sudah ada di hadapannya, di mana sang iblis pun melukai perutnya dengan begitu parah. Hwarim pun berupaya untuk menyelamatkan Sangduk dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh si iblis, dan disinilah mereka melihat kilasan masa lalu, di mana si Biksu Gisune dengan cerdik menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad seorang jenderal samurai. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Dan sadar bahwa sang iblis adalah pasak besi dengan elemen api dan besi, maka dengan keyakinan Sangduk pun berupaya mengalahkan sang iblis dengan kayu dan darah sebagai elemen airnya. Dan kemudian sang iblis pun berhasil dilenyapkan. 이렇게 한나. Dan alhamdulillah semuanya berhasil diselamatkan, di mana Sanduk dengan harum merayakan pernikahan anaknya. Sementara Hwarim dan yang lainnya menjalankan tugasnya seperti biasa, meski tak dipungkiri bahwa rasa trauma dari sang iblis masih tersisa di hati mereka. Dan untuk alur cerita filmnya pun berakhir, yang dimana ini menjadi salah satu cerita film yang sangat disukai di Indonesia. Dan tentunya teman-teman di rumah yang mungkin belum nonton bisa tonton terlebih dahulu untuk film aslinya. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya semuanya. Dadah teman-teman.